Pernahkah Anda mendengar tentang ramalan besar yang menyelimuti tahun 2026? Sebuah pembicaraan yang viral menyebut bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengisyaratkan bangkitnya sebuah bangsa dari timur jauh yang akan memegang panji kebenaran. Benarkah Indonesia adalah negeri yang dimaksud? Ataukah ini sekedar euforia tanpa dasar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk terus menemukan jejak-jejak spiritual yang selama ini tersembunyi. Hari ini, kita tidak hanya akan bicara soal ramalan, tapi kita akan membedahnya melalui kacamata Al-Quran, hadis sahih, dan catatan kitab para ulama terdahulu. Siapkan hati Anda, karena ini bukan soal menunggu tahun 2026, tapi soal kesiapan kita menyongsong takdir langit. Pertama, kita harus jujur secara intelektual. Dalam kitab-kitab sejarah Islam seperti Nahjul Balaghah atau catatan Ibnu Katsir, kata Indonesia memang tidak disebutkan secara literal. Mengapa? Karena nama Indonesia baru lahir di abad modern. Namun, para ulama sering membahas istilah Masyriq atau Timur. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pintunya ilmu. Beliau banyak berbicara tentang fitnah akhir zaman. Namun apakah benar beliau menyebut 2026? Secara eksplisit, angka tahun seringkali merupakan hasil ijtihad atau penafsiran para ahli siri dan sejarah. Namun ruh dari pesan beliau adalah tentang perpecahan umat yang kemudian akan disatukan oleh kekuatan dari arah matahari terbit. Jika kita mencari landasan mengapa bangsa Timur termasuk Indonesia memiliki potensi ini, mari kita buka Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 54. Allah berfirman, "Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela." Banyak mufasir menyebutkan bahwa jika bangsa Arab berpaling dari agama ini, Allah akan menggantinya dengan kaum lain. Karakter lemah lembut kepada sesama mukmin sangat melekat pada karakter bangsa kita. Ini adalah modal spiritual besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Akan muncul panji-panji hitam dari arah timur, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menahannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Timur yang dimaksud bukan sekedar geografis, tapi simbol kebangkitan keimanan yang murni di saat pusat dunia sedang kacau. Dalam kitab Al-Fitan karya Nuaim bin Hammad disebutkan detail mengenai ciri-ciri pendukung Al-Mahdi yang datang dari timur. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang hatinya sekeras besi, tidak gentar oleh jumlah musuh. Seorang ulama besar Nusantara, Syekh Ihsan Jampes dalam karyanya juga sering mengisyaratkan bahwa Islam akan kembali ke puncak kejayaan dalam jalan dakwah yang santun, yang akarnya kuat di bumi Nusantara. Mengapa 2026 menjadi sorotan? Banyak pakar geopolitik Islam melihat tahun tersebut sebagai puncak siklus perubahan besar dunia. Namun, ada peringatan penting dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam sebuah athar. Zaman itu akan datang ketika Islam tinggal namanya saja dan Al-Quran tinggal tulisannya saja. Artinya, kebangkitan itu tidak datang otomatis. Ia datang kepada mereka yang menghidupkan kembali ruh Al-Quran dalam perilaku, bukan sekedar simbol. Sahabat, tahun 2026 mungkin hanyalah angka, tapi momentum adalah sesuatu yang kita ciptakan. Jika Ali bin Abi Thalib mengisyaratkan kebangkitan dari timur, maka kitalah objek dari isyarat itu. Pertanyaannya, apakah kita pantas menjadi kaum yang dicintai Allah seperti dalam surah Al-Ma'idah tadi? Kebangkitan tidak dimulai dari pedang, tapi dari meja belajar, sajadah di sepertiga malam, dan akhlak di pasar-pasar. Jangan terjebak dalam euforia ramalan, tapi terjebaklah dalam perlombaan memperbaiki diri. Indonesia punya segalanya untuk memimpin dunia secara moral. Mari kita buktikan bahwa cahaya dari timur itu bukan sekedar mitos, tapi adalah pancaran iman dari dada-dada kita semua.
Wallahu a'lam bissawab. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke orang tercinta sebagai pengingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.